setara di sini. Nggak usah berat hati dan semacamnya. Just take it easy aja. Oke, next. Dia ini PDF kan ya, jadi ngelur ke bawah dia, atau diubah jadi PPT itu. Nah, oh ya benar-benar ya. Oke. Oke, jadi aku dari sosiologi ya. Aku dari sosiologi. Apa sih sosiologi itu? Sosiologi itu perkumpulan ya. Nggak dalam bahasa yang legal. Kamu bisa bilang komunitas juga sih. Kita belum legal, tapi kita punya visi yang pretty clear ya, dan teguh sama visi itu. Kita ingin membumikan ilmu sosial sebenarnya, dan beberapa cara yang udah kami verified untuk membumikan ilmu sosial itu ada ya di depan layar teman-teman sekarang ya. Kita biasanya membumikan itu dalam bentuk kompilasi riset terbaru, kemudian menjabarkan konsep dan teori di ilmu sosial, terus Q&A kayak gitu. Dan ini nggak terbatas di sosiologi sih. Basically semua disiplin Big Five of Social Science tuh ada apa? Ekonomi, politik, psikologi, terus sosiologi, antropologi. Itu kita berusaha cover di sini. Ada teman kalian yang juga sempat bersama kami dulu ya. Di situ ada Tiara mungkin. Jadi halo Tiara, lama nggak ketemu ya. Tiara dulu pernah jadi bagian dari tim kami ya, sebelum Iya, betul kemudian banget. fokus. Iya, karena emang udah waktunya fokus aja sama pekerjaan dan kuliah. Jadi tapi kita punya memori yang bagus ngerjain semua upaya membumikan ilmu sosial di sosiologi. Oke, itu aja. Teman-teman yang interest bisa cek di Instagram dan Facebook kami ya. Next. Nah, ini aku lagi ini ya. Tadi aku udah kirim link kan di chat ya. BTW teman-teman sambil nunggu bisa isi voting dulu ya di sini. Sebenarnya ISIS itu apa sih? ISIS adalah, nah, itu kan ada beberapa pilihan ya. Teman-teman bisa isi ya di link itu dengan kode angka yang aku sampaikan di paling bawah itu. Karena itu bisa mencontohkan apa sih susahnya mempelajari masyarakat itu. Next. Nah, jadi Durkheim menggunakan istilah fakta sosial itu terlihat biasa aja kan ya. Maksudnya kayak fakta sosial tuh apaan sih? Kenapa yang dipakai istilah fakta sosial? Kenapa nggak istilah-istilah canggih kayak discourse? Oh, itu ada apa lagi? Difference ya, difference tuh dari apa lagi? Yang canggih-canggih kan banyak ya. Disposition, habitus, dan doxa. Itu Bourdieu ya, Bourdieu banget ya kan. Bahasanya canggih-canggih gitu. Marx juga bahasanya canggih-canggih, fetishism, apalagi added values dan semacamnya, kan banyak bahasa-bahasa canggih. Tapi Durkheim datang dengan istilah fakta sosial kayak itu istilah biasa gitu kan. Kenapa sih kok Durkheim datang dengan istilah itu? Kenapa sih Durkheim membawa gagasan itu? Nah, kita perlu tahu latar belakangnya nih, bahwa Durkheim itu sebenarnya ingin sosiologi itu seperti ilmu pengetahuan. Jadi kuncinya di situ. Durkheim ingin sosiologi itu menjadi ilmu pengetahuan. Dan karena ingin jadi ilmu pengetahuan, maka sosiologi harus memenuhi syarat-syaratnya ilmu pengetahuan. Oke, itu istilahnya kaku ya. Kalau dibuat lebih lentur, maka sosiologi harus meniru jalannya ilmu pengetahuan yang lain, seperti di fisika, di biologi. Sosiologi harus ngikutin itu. Nggak boleh nggak, supaya dia bisa jadi ilmu pengetahuan. Dia bisa jadi sains. Nah, apa aja sih yang diperlukan supaya bisa jadi sains? Next. Sosiologi itu kalau mau jadi sains, yang pertama-tama dia harus punya bahasan atau fokus kajian yang spesifik. Subjek studinya nggak boleh sama dengan disiplin lain, clear gitu. Oke, ini sosiologi, ini psikologi, ini fisika, ini biologi. Nggak boleh apa istilahnya yang punyanya biologi jadi punyanya psikologi, jadi punyanya sosiologi gitu. Nggak boleh, itu jadi nggak clear, jadi kabur. Satu seperti itu, dia harus punya subjek studi yang spesifik, jelas boundariesnya. Yang kedua, dia
harus bisa diteliti, subjeknya bisa diobservasi, yang dikaji harus bisa diobservasi sehingga orang lain kalau mereka nggak percaya sama klaim kita soal bagaimana masyarakat bekerja, orang lain itu bisa mereplikasi. Itu kata kunci, mereplikasi, bisa diulang dan dicek sendiri. Jadi nggak ada tuh konspirasi-konspirasian, nggak ada itu istilah konspirasi. Kalau lo nggak percaya, cek aja, simple gitu. Dan kalau kamu yakin ada masalah di studi itu, publikasi aja, kelar. Jadi debat, udah gitu kan. Itu basically ilmu pengetahuan harus kayak begitu. Next. Nah, tapi Durkheim datang dengan istilah fakta sosial gitu kan. Kenapa ya Durkheim datang dengan istilah fakta sosial? Basically karena uh, semua ilmu pengetahuan itu mengkaji fakta ya. Semua ilmu pengetahuan itu mengkaji fakta. Psikologi itu mengkaji fakta psikis, fakta kejiwaan. Fisika juga mengkaji fakta. Apel jatuh, bulan melayang, itu semua fakta gitu kan. Gak ada ilmu pengetahuan nggak mengkaji fakta. Ilmu pengetahuan yang mengkaji mitos itu jelas bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu mengkaji fakta. Itu kata kunci dan nggak bisa dibantah. Titik di situ. Jadi kalau sosiologi mau jadi ilmu pengetahuan, sosiologi harus berangkat dari fakta juga. Problemnya kan fakta apa nih gitu. Fakta apa yang sosiologi spesifiknya kaji. Nah, makanya ada istilah sosial itu untuk ngebedain fakta yang sosiologi kaji. Nah, dua kata ini sebenarnya kita udah familiar banget ya di kehidupan sehari-hari. Fakta, kita pakai istilah fakta setiap hari. Sosial, kita juga pakai istilah sosial setiap hari. Tapi problemnya, kalau kita gabungkan dua istilah ini, tiba-tiba maknanya jadi nggak clear. Apa sih yang dimaksud sama fakta sosial? Fakta sosial itu fakta yang gimana sih? Itu jadi membingungkan. Apakah fakta sosial itu eh, ada yang nggak bisa diamatin? Apakah fakta sosial itu eh, kayak kita ini sekumpulan manusia yang lagi ngeliatin materi di PPT? Apakah ini termasuk fakta sosial? Ataukah yang malah tersembunyi dalam perasaan kalian terhadap PPT ini? Apakah itu juga tergolong fakta sosial? Tiba-tiba istilah fakta sosial itu jadi nggak jelas maksudnya apa. Tapi kalau kita pisahkan fakta dan sosial tuh clear. Kalau disatukan tuh jadi nggak jelas maksudnya apa kan, kayak gitu. Nah, Durkheim karena itu datang dengan gagasan fakta sosial, gagasan yang sistematis soal fakta sosial. Karena fakta sosial sendiri blurry, nggak begitu clear. Harus didefinisikan dengan jelas supaya sosiologi bisa jadi ilmu pengetahuan. Next. Nah, Durkheim bilang fakta sosial itu sebaiknya dipahamin pertama sebagai benda. Kedua, fakta sosial itu memberi constraint. Next. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan fakta sosial gitu kan? Dari situ, apa sih yang dimaksud dengan fakta sosial sebagai benda? Apa sih yang dimaksud fakta sosial sebagai constraint? Itu dua ciri khas yang Durkheim coba ajukan ketika ngebahas fakta sosial. Nah, supaya kita bisa lebih mudah memahaminya, kita perlu kembali dulu nih ke voting kita yang tadi. Aku izin share screen ya untuk voting yang tadi. Ntar. Udah kelihatan ya? Aku udah share screen ya belum? Host disabled. Aku jadikan co-host aja. Aku jadikan co-host. Aku belum bisa share soalnya ini. Udah ya? Belum. Nah, cakep. Ini bisa udah. Sip, udah aku share ya. Ini kelihatan ya dari sini ya. Apa sih yang dimaksud fakta sosial? Kenapa sih kok harus didefinisikan dengan clear? Kan gampang kita ngelihat orang naik motor terus marah-marah sama mobil di depannya karena nggak jalan-jalan, kan udah fakta sosial gitu kan. Sekilas itu terlihat fakta sosial. Dan apakah itu berarti sosiologi mengkaji kenapa orang itu marah sama pengguna mobil di depannya? Kayak gitu. Jadi uh, karena fakta sosial itu belibet ya, harus hati-hati didefinisikannya, maka
Durkheim membuat gagasan itu tadi. Nah, ada alasan lain yang lebih apa ya, lebih bisa menggambarkan fakta sosial itu kenapa penting didefinisikan. Ini kita lagi coba memahamin ya. Kita coba lagi coba mendiskusikan apa sih ISIS itu. Kita lihat dari sini kan votingnya gitu ya. Ada berbagai macam jenis jawaban. Ada yang bilang ISIS itu bukti agama bisa menimbulkan kekerasan. ISIS itu framing media dan Amerika terhadap Islam. ISIS itu bukan Islam yang sebenarnya. ISIS itu bukti orang religius nggak selalu benar. Orang religius bisa salah. Kenapa jawaban ini bervariasi coba? Coba pikirkan, kenapa jawaban ini bervariasi? Padahal simple kan, pertanyaannya ISIS. Tapi jawabannya bervariasi. ISIS itu fakta, real, fakta di luar sana. Semua orang tahu ketika ngebahas Islam, orang Indonesia khususnya ya, ketika ngebahas ISIS itu berarti mengacu pada sekumpulan manusia yang melakukan kekerasan dengan membawa status agama gitu ya. Tapi kenapa ketika kita ngobrol di sini, voting di sini soal ISIS, kita punya jawaban yang bervariasi gitu. Yang satu nuduh media, satunya nuduh bukan Islam, satunya nuduh religius, satunya nuduh agama memang bisa bikin kekerasan. Nah, benar kata Tiara. Seperti yang Tiara sebutkan di chat ya, kita itu membawa yang namanya prekonsepsi. Kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu, kita punya background. Dan background itu, semua yang ada di masa lalu, memori, skill, watak, itu ngebentuk bagaimana kita melihat dan memahami sebuah topik, sebuah kejadian. Misal lagi, kayak McD gini, McD ya. Ini McD, kalau dilihat sama aktivis yang menganggap McD itu eksploitatif, ini McD bakal dimaki-maki gitu. Tapi kalau orang biasa yang suka makan junk food, McD itu enak dan kayaknya mau pesen lagi sekarang. Kayak gitu kan beda ya, persepsinya beda. Karena manusia pada dasarnya menurut Durkheim itu punya prekonsepsi yang mengganggu dia dalam melihat fakta sosial secara objektif. Oke, poinnya di situ. Kayak aku stop sharing ya. Teman-teman yang bisa dikembalikan ke PT tadi ya. Teman-teman yang punya background religius pasti bilang itu bukan Islam, itu salah paham. Mereka yang nggak religius, ya orang religius bisa menimbulkan kekerasan kayak gitu. Basically itu tadi menggambarkan bagaimana kita itu lebih mudah menjudge, lebih mudah membela daripada benar-benar tahu sebenarnya itu apa. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah kita nggak punya waktu kan untuk benar-benar memastikan ISIS itu apa sih, benar tak itu buatannya Amerika, benar tak itu karena agama. Kita nggak punya waktu juga buat kayak gitu kan. Itu problemnya di situ. That's why next PPT next. Solusinya Durkheim adalah kalau ngelihat fakta sosial kayak ISIS, kalau ngelihat sebuah kejadian kayak ISIS, itu jangan dipersonalisasi. Kamu harus lepas dari itu. Karena ini bahas agama ya, dan agama itu cenderung punya ikatan emosional dengan pengikutnya, itu harus dilepas, gunting. Jangan dibiarin kamu membela kelompok itu, membela statusnya hanya karena kamu menjadi bagian dari kelompok agama itu. Atau ya shared identity ya, punya shared identity terhadap agama tersebut, pengikut agama tersebut. Emosinya harus dibuang, perasaannya harus dibuang, prekonsepsinya harus dibuang, prejudesnya harus dibuang. Jangan langsung berpikir bahwa Islam itu selalu benar, Islam itu pasti benar dan ya udah yang salah mereka, atau sebaliknya, agama itu pasti salah, agama itu pasti bawa kekerasan. Ya udah, itu menunjukkan kalau Islam itu bisa membawa kekerasan kayak gitu. Jangan buru-buru berpegangan sama asumsimu, nggak boleh kata Durkheim. Kalau kayak gitu nanti kita bisa salah paham ketika belajar masyarakat. Next. Jadi Durkheim bilang kita harus mentreatment fakta sosial itu sebagai benda. Seperti tadi, ini dilihat bukan sebagai
perusahaan yang mengeksploitasi gitu ya, atau kapitalis yang menindas orang-orang. No, ini kata Durkheim, ini adalah sebuah kertas dengan tulisan M begini yang ini mengacu kepada brand gitu. Jadi diterima apa adanya, nggak dimasukin prekonsepsi di sini, nggak ada asumsi apa-apa whatsoever, nggak boleh. Kalau kita masukin prekonsepsi di sini, kita jadi bias. Itu poinnya di situ. Apa sih yang dimaksud dengan diterima apa adanya? Kita harus mentreatment dia secara terpisah dari diri kita dan orang lain, eksternal. Potong itu, nggak boleh dikaitkan, dipersonalisasi, nggak boleh dipotong, harus dipisahkan antara ISIS dengan kamu yang memeluk agama Islam, atau antara ISIS dengan kamu yang ateis atau yang benci sama agama. Terus dipotong, di-cut, nggak boleh, jangan disatukan. Terus fakta sosial itu juga harus bisa diobservasi, diamati, dan yang terakhir ini yang mungkin kunci ya, discovered. Fakta sosial itu harus ditemukan, bukan kamu buat-buat. Fakta sosial itu ada di sana dan kamu bisa menemukan itu. Jadi bukan berasal dari pikiranmu, tapi ya ada di situ, real. Kamu bisa amatin dan kamu bisa ukur, bahkan kamu bisa sentuh dan semacam itu. Jadi bukan yang ada dalam pikiran ya. Next. Nah, fakta sosial itu apa sih? Fakta sosial itu menurut Durkheim adalah segala cara berperilaku yang universal di sebuah masyarakat, dan keberadaan cara perilaku ini independen dari individu itu. Jadi, fakta sosial yang dimaksud Durkheim itu juga bukan tentang satu keping kejadian, bukan tentang orang ketabrakan terus mereka saling marah-marah terus akhirnya ada yang mati di situ karena saling marah-marah. Itu bukan fakta sosial yang Durkheim maksud. Yang Durkheim mau maksudkan dengan istilah fakta sosial adalah ide secara umum atas apa yang dimaksud sebagai terorisme religius misalnya gitu, atau yang dimaksud sebagai tindakan kriminal, atau yang dimaksud sebagai suicide, bunuh diri. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa gorok leher lah, lompat dari gedung lah, atau gantung diri. Nah, kita harus menemukan ciri-ciri eksternal yang bisa diamati dan bisa ditemukan dari semua berbagai macam kejadian itu. Jadi jangan terpaku sama gorokan leher atau gantung dirinya, jangan terpaku sama itu. Temukan ciri-ciri umum yang membawa yang memayungi semua kejadian itu. Jadi kalau misal mau mempelajari terorisme, jangan cuma fokus sama ISIS dan agamanya. Itu yang Durkheim bilang. Jangan terpaku sama orang-orangnya doang. Coba bandingin sama kelompok teroris lain. Bandingin sama kelompok yang lain. Kemudian temukan ciri-ciri kunci dari semua perbedaan bentuk atau perilaku itu. Nanti ketemu itu prinsip dari sebuah terorisme atau prinsip dari sebuah tindakan kriminal. Itu adalah fakta sosial. Next. Nah, karena Durkheim bertolak belakang dengan cara berpikir yang kayak gitu, dia mengembangkan metodologi sendiri dalam bukunya yang disebut New Rules of Sociology kalau nggak salah ya, soal itu. Aku lupa judulnya, tapi New Rules itu. Rule of Sociological Method kalau nggak salah, not sure. Nah, sejalan dengan yang tadi, dengan fakta sosial tadi, Durkheim sangat berpegangan sama itu loh ketika mempelajari masyarakat. Jadi dia selalu mulai dari konsep, dia selalu mulai dari definisi. Ketika dia ingin mempelajari bunuh diri, dia akan melihat dulu nih berbagai macam variasi bunuh diri, tapi dia menahan dirinya sendiri untuk mengasumsikan bunuh diri itu apa. Dia jelajahi dulu. Oh, ada bunuh diri kayak begini, ada bunuh diri kayak gitu. Nanti kemudian dari situ ditemukan intinya bunuh diri itu apa sih? Definisinya apa? Kalau misal terlalu kompleks, nanti definisinya ada beberapa jenis. Bunuh diri itu ada jenisnya yang begini, ada yang begini, ada yang begini, begini. Kemudian dari situ muncul penjelasan. Makanya kalau kalian
baca teori bunuh dirinya Durkheim, itu kan penjelasannya ada 4 ya, atau teorinya ada 4 jenis. Karena memang menurut studinya Durkheim, bunuh diri itu bisa diklasifikasikan konsepnya dalam beberapa bagian. Kalau misal bunuh diri didefinisikan, uh, diklasifikasikan dalam 3 bentuk, teorinya pasti ada 3. Kalau 2, teorinya pasti ada 2. Kalau 10, teorinya pasti ada 10, kayak gitu. Itu cara berpikirnya Durkheim kayak gitu. Masuk akal ya dari sini ya. Jadi lebih paham kan ya kenapa Durkheim teorinya kayak gitu. Kenapa kok Durkheim berangkat dari pentingnya mendefinisikan, pentingnya menemukan ciri-ciri umum dari apa yang mau kita pelajarin. Karena nanti ujung-ujungnya adalah berapa penjelasan yang bisa dihasilkan dari fakta sosial yang kamu pelajarin. Tujuan dari ilmu pengetahuan itu adalah memberikan penjelasan atau teori yang kemudian nanti bisa dijadikan preskripsi atau obat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Intervensi bahasa umumnya, kalau di dunia akademisi, teori dan prediksi bakal digunakan untuk mengintervensi. Contoh kasusnya ya sama kayak ketika masa COVID ya, data statistik digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada beberapa bulan kemudian, yang nanti masuk ke kebijakan. Sama, itu niatnya Durkheim kayak gitu. Next. Nah ini yang tadi ya, penjelasan untuk teori bisa lebih dari satu, karena faktor sosial yang dipelajari terdiri dari beberapa jenis perilaku. Bunuh diri terdiri dari beberapa jenis perilaku. Nah, andai kata teman-teman nanti menemukan jenis bunuh diri baru, yang itu memang ternyata ada ya. Uh, uh, karena memang masyarakat kita berkembang ya, berkembang dengan lebih rumit. Jadi definisi itu terus berkembang juga. Misal kayak definisi kekerasan tuh terus berkembang. Kalau kalau teman-teman tahu Galtung, definisi kekerasannya cuma segini. Nanti ketika teman-teman menemukan literatur dari disebut aja neuroscience, itu beda lagi nanti, muncul tambahan baru. Kayak gitu. Jadi ketika muncul definisi baru, penjelasannya juga baru, nambah kayak gitu. Itu tujuan dari merumuskan fakta sosial itu apa. Itulah kenapa pentingnya fakta sosial disistematiskan, maksudnya apa gitu. Next. Nah, dari tadi kita ngomong soal fakta sosial, sebenarnya kita juga berusaha memahami bahwa apa yang Durkheim lakukan ini beda banget sama pendahulu-pendahulu atau teman-temannya. Kalau kayak Comte, Weber, sama Marx, mereka melihat sejarah. Tapi kalau Durkheim, ngapain ngelihat sejarah kayak gitu? Kita lihat aja di sekitar kita. Ngapain kita ngelihat sejarah tindakan kriminal kalau di sekitar kita udah ada tindakan kriminal yang bisa kita amatin dan definisikan. Kemudian kita cari penjelasannya. Terus kalau kita udah nemu penjelasannya, kita kan bisa bikin program. Kita kan bisa bikin bikin aksi yang mana nanti menyelesaikan masalah itu. Ngapain ngomong sejarah? Ngapain ngomong filsafat? Ngapain ngomong apa ide-ide besar soal misalnya kalau Weber itu ajaran doktrin agama dengan tindakan ekonomi yang berujung pada kapitalisme. Ya itu semua menarik, tapi buat apa gitu kan kayak gitu. Apa fungsinya memahami itu coba? Apa fungsinya memahami penindasan kelas? Apa fungsinya memprediksi perubahan sosial berdasarkan metafisika, kemudian positif itu buat apa kan nggak ada gunanya. Itu semua menarik, tapi terus buat apa? Apa yang bisa digunakan dari situ? Itu yang apa? Yang next Durkheim coba tunjukkan di sini. Next. Tapi meskipun kayak gitu ya, sebenarnya niatnya Durkheim sama yang lain itu sama. Mereka ingin menjelaskan masyarakat dengan harapan ada perubahan sosial yang baik di masyarakat kita. Marx berpikir kayak gitu, Weber juga gitu, Comte berpikir kayak gitu, Durkheim berpikir kayak gitu. Cuman caranya aja yang beda. Caranya beda. Next.
Jadi intinya ketika kita ngomong social facts soal Durkheim, pemikirannya Durkheim soal fakta sosial, kita bisa rangkum jadi 3 poin ya. Pertama, Durkheim itu sebenarnya pengen sosiologi itu jadi ilmu pengetahuan, sehingga perlu ada gagasan soal fakta sosial, karena ilmu pengetahuan mengkaji fakta. Nggak ada selain fakta, udah fakta aja. Tapi fakta sosial itu apa? Makanya Durkheim ngebuat itu. Nah, uh, apa ya? Ide kunci dari fakta sosial adalah di poin kedua harus objektif. Jangan buru-buru bilang, oh agama itu membawa kekerasan karena ISIS kayak gitu. Oh agama itu apa buruk buat masyarakat atau sebaliknya. Oh itu bukan agama itu orang-orang nggak jelas aja kayak gitu. Itu orang-orang bayaran, orang-orang nasi bungkus gitu. Jangan kayak gitu. Nggak boleh buru-buru langsung bilang ngejudge. Nggak boleh. Itu ngebuat diskusi kita, ngebuat upaya kita untuk mempelajari masyarakat jadi bias. Nggak boleh. Harus kita definisikan uh, secara benda, seperti yang Durkheim contohkan tadi, eksternal, observable, dan discovered, ditemukan. Bukan diasumsikan harusnya gimana, nggak ada. Buang asumsi, buang prekonsepsi. Harus lihat sebagaimana apa adanya, dan terbuka sama kemungkinan-kemungkinan baru yang memang ada di lapangan, discovered. Bukan bukan cherry picking, bukan asal milih ya, bukan wah aku pengen ini aja deh nggak mau ngeliat yang itu, bukan kayak gitu. Ya udah terbuka aja sama semua possibility. Itu objektif di fakta sosial kayak gitu. Kemudian yang terakhir, poin terakhir soal fakta sosial Durkheimian, studi aktual yang real ada di sekitar kita itu lebih baik daripada studi historis. Itu lebih ngebantu daripada studi sejarah, mempelajari kayak Marx, sejarah perkembangan masyarakat, atau kayak Comte, sejarah perkembangan masyarakat, 3 tahap perkembangan masyarakat. Kayak Weber, kenapa kapitalisme muncul? Oh karena doktrin agama gini-gini. Jadi itu nggak itu menarik tapi nggak sepenting kita mempelajari apa yang sebenarnya terjadi saat ini di sini pada waktu ini. Studi aktual lebih penting daripada studi historis. Next. Nah, itulah yang bisa sekilas aku bagikan di sini ya sama teman-teman yang lagi mempelajari pemikiran klasik Durkheimian. Sebenarnya gagasannya Durkheim ini masih berpengaruh loh di abad ini, di detik ini di Eropa. Idenya is on the rise ya, lagi naik. Cuman nggak spesifik soal Durkheim. Tapi ide soal fakta sosial itu lagi dikembangin dan menyatu sama komputasional sosiologi, terus apa lagi, analytical sociology, itu nyambung sama itu. Bahwa ada sesuatu yang eksternal dari kita dan lahir, dan tiba-tiba dia meregulasi kita dalam berperilaku dan berpikir, bertindak, constraining our behavior, kayak gitu. Itu jadi ide awal dari perkembangan sosiologi dengan ilmu komputasional, dengan ilmu-ilmu komputer eksperimental, big data gitu-gitu. Tolak ukurnya dari situ. Bertolaknya dari situ sih, sosiologi Durkheimian di masa sekarang pengaruhnya dari situ. Oke, itu aja teman-teman, aku sudahi ya presentasiku hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Aku kembalikan ke moderator ya. Well, terima kasih Kak Alfa. Sangat menginspirasi dan sangat memberikan pencerahan sekali ya teman-teman tentang bagaimana sih itu fakta sosial. Nah, sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, mungkin ada beberapa poin yang kami highlight sebagai moderator ya. Salah satunya adalah inti dari pemikiran Durkheim tentang fakta sosial. Bagaimana sih Durkheim itu ingin ilmu sosial itu dibumikan, atau ingin ilmu sosial itu
bisa berlaku sama seperti ilmu sains pada umumnya, seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya. Maka dari itu Durkheim membuat yang namanya fakta sosial gitu. Nah, kenapa harus fakta sosial? Yaitu karena ketika tadi Kak Alfa bilang, karena kalau fakta itu udah jelas dan sosial itu udah jelas, ketika digabungkan itu maknanya jadi abstrak. Maka dari itu Durkheim itu ingin menjelaskan fakta sosial itu kayak gini loh. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi udah dipaparkan juga Kak Alfa bagaimana tentang apa definisi dari fakta sosial dari Durkheim gitu. Yaitu cara berperilaku yang universal di sebuah masyarakat. Gitu. Dan tadi terusannya mungkin teman-teman udah nyatet ya. Nah, dan inti dari fakta sosialnya Durkheim ini adalah ya tadi itu sosiologi itu ingin menjadi sains. Ilmu-ilmu sosial ini bagaimana Durkheim ini membawa ilmu sosial menjadi sains, yaitu harus mengkaji fakta. Oleh karena itu dia buat yang namanya fakta sosial. Nah, dan ide kunci dari fakta sosial ini adalah harus objektif ya teman-teman. Harus objektif, nggak boleh bias. Nah, mungkin yang belum tahu bias itu cenderung ya, atau berpikiran secara subjektif seperti itu. Nah, nggak boleh asal ngejudge, jadi harus diobservasi dulu, harus diamati dulu. Makanya fakta kita harus observable seperti itu, harus bisa mengobservasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setelah itu baru kita kembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Baik, dicukupkan 3 dulu ya, ntar kalau ada bisa langsung raise hand lagi. Oke, dari Tiara mungkin bisa langsung ini ya, open mic. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya ya, Wisnu sebagai moderator. Aku mau izin bertanya nih sama Kak Alfa. Tadi kan Emil Durkheim itu kan ngebahas fakta sosial ya. Salah satunya juga dia ngebahas teori tentang bunuh diri gitu kan. Cuma ada hal yang aku penasaran itu lebih gini sih, kayak awalnya itu kenapa sih dia kayak ngebahas tentang teori bunuh diri gitu. Jadi latar belakang apa yang bikin Durkheim itu mau kayak ngebahas teori itu loh, mengkaji hal itu. Itu sih yang aku penasarin sih, Kak. Terima kasih ya. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Lanjut. Pertanyaan berikut. Oke, dari Nanda mungkin bisa langsung. Terima kasih kesempatannya. Tanya ya Kak, apakah LGBT itu juga masuk ke kategori fakta sosial? Dan kalaupun iya, gimana nih Kak caranya buat kita itu bisa mengkat personalisasi gitu loh? Karena kan kita tahu dari kecil sampai kita dewasa sekarang kan kita nggak bisa menerima hal-hal yang berbau dengan penyimpangan ya Kak. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya Mas Raffi. Iya, selamat siang kepada teman-teman semua dan juga pemateri. Yang tadi saya highlight adalah radikalisme agama yang terkait ISIS dan sebagainya. Nah, mungkin yang saya tanyakan pertama, apakah individu dalam tingkatan religiusitas tertentu dapat dikatakan radikal? Soalnya kalau menurut histori, radikal tersebut datang dari Britania Raya itu dalam konteks pemilihan atau dalam konteks election. Nah, sekarang radikal itu dilekatkan pada agama. Mungkin ini yang harus diperhatikan karena banyak cap-cap radikalisme pada golongan-golongan tertentu yang takutnya kalau kita nggak tahu makna radikalisme pada hari ini, malah salah cap kepada satu golongan. Terima kasih. Oke, 3 kali dulu ya, 3 kali kayak gitu dulu ya. Iya, boleh. Tadi yang pertanyaannya Mas Raffi udah ini ya, udah ada yang bantu catat ya. Ada Kak, ada Kak. Ada ya, oke, nanti bisa bantu lagi aku. Oke, aku mulai dari Ara ya, Jadi basically teori-teori soal bunuh diri
itu kan lekatnya sama psikologi ya. Nah, Durkheim itu berusaha applicating idea soal social facts ini sama metodologi dia, dan berusaha menemukan menunjukkan bahwa fakta sosial itu juga sosial, bahwa suicide itu juga sosial loh. Nggak sesimpel itu sekedar individual phenomenon. Jadi kayak gitu, basically kita nggak mendalamin suicide ya, cuman yang pengen aku bilang dari suicide itu tadi adalah bahwa Durkheim itu mendefinisikan suicide, bunuh diri, itu jadi 4. Karena caranya, metodologinya Durkheim itu kayak gitu tadi, konseptualisasi kemudian diklasifikasi berdasarkan apa yang dia bisa amatin. Kayak gitu. Jadi dari situ kemudian muncullah sebab akibat yang Durkheim temukan dari 4 klasifikasi itu tadi. Itu yang berusaha Durkheim coba tunjukkan juga di suicide ya, dalam kaitannya dengan fakta sosial. Sebenarnya ada teknik yang lebih dalam lagi soal Durkheim ketika membuat klasifikasi, itu namanya genera dan spesies. Jadi terdengar biologi ya, cuman persoalan konseptualisasi, kemudian dissecting ya, motong-motong ini apa, itu penting banget di Durkheim, penting banget. Kalau misal itu belum clear, nggak boleh berangkat membuat penjelasan, itu harus di-clearin dulu definisi itu yang dimaksud apa, kayak gitu. Itu yang perlu aku sampaikan di bahasan kita soal suicide-nya Durkheim, kayak gitu sih. Terus tadi Mbak siapa tadi yang kedua, sorry? Mbak Nanda, Mas. Oh iya, Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda. Soal LGBT ya. Iya, itu yang justru memang jadi perhatiannya Durkheim ya, ketika kita hendak mempelajari masyarakat. Tiba-tiba kita itu seolah-olah udah punya definisinya gitu loh. Ketika kita memahami sesuatu, kita mendiskusikan sesuatu, ketika kita mempelajari sesuatu. Tapi kita kan tahu itu kan cuman definisi yang tiba-tiba muncul ya. Sama kayak ketika kamu ngelihat mobil ketabrakan gitu, tiba-tiba kamu udah punya, oh ini ketabrakan, salah satunya ada yang ngantuk paling, salah satunya ada yang begini gitu. Tapi kita kan nggak benar-benar tahu, siapa tahu ternyata remnya blong dan ada yang menjebak, ternyata ada assassins di situ. Assassin itu ada loh. Jadi paham ya, pembunuh bayaran itu siapa tahu involved di situ, terlibat di situ. Tapi kita mengasumsikan yang terjadi begini. Tiba-tiba ada definisi yang muncul di pikiran kita, dan itu meregulasi bagaimana kita memahami, mempelajari dan menarik kesimpulan dari fenomena yang kita lihat. Nah, untuk caranya supaya kita bisa lepas dari prekonsepsi, sosiologi sebenarnya punya metodologi yang lebih advance ya. Kalau kamu interest, kamu bisa pelajarin namanya grounded theory. Grounded theory itu intinya kamu ngelihat kejadian ya udah sebagaimana adanya. Ketika kamu wawancara, kamu nggak pakai itu yang namanya theoretical framework. Kamu lupakan aja itu Foucault, Bourdieu, apalagi. Sebutin semua nama teoritisi satu sosiologi, itu lupakan semua, buang aja bukunya. Kamu belajar dari orangnya langsung. Kamu dengerin mereka baik-baik. Kamu pelajari pengalaman mereka, apa yang jadi concern mereka. Terus komparasikan secara konstan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi kalau misal LGBT berarti kamu datang ke lembaga misal, kamu adakan FGD, itu teori buang aja. Bahkan kamu nggak perlu baca jurnal-jurnal soal LGBT, nggak perlu. Udah, datang aja ke tempatnya, karena kadang ada ciri khas lokal kan. Kayak sekolah di Indonesia, teorinya mungkin aja beda sama sekolah di Amerika. Jadi nggak bisa langsung diimpor gitu kan. Pasti ada hal yang lokal. Itu yang pertama kayak gitu. Dengerin baik-baik, nggak ada prekonsepsi, nggak ada teori, nggak ada jurnal-jurnalan, udah dengerin, catat, buat abstraksi dari situ.
gitu. Oh ternyata kalau di Indonesia menjadi LGBT itu somehow sekarang nggak cuma didiskriminasi secara sosial, tapi pelayanan publik juga diabaikan. Kalau ngurus KTP, ternyata diketawain dan dicibir karena fotonya bingung kalau misal memperbarui foto. Dari situ kan kelihatan, kita bisa tarik abstraksi. Pertama, ada ketegangan secara kelembagaan. Kedua, ada status loss, bahwa orang ini tiba-tiba kehilangan statusnya sebagai warga negara dan dia merasa rendah di hadapan orang lain. Itu kan mulai kelihatan. Dan itu semua istilah-istilah tadi, status loss, ketegangan institusional, itu discovered, itu muncul. Bukan dari kamu, tapi dari wawancara kamu, dari pertemuan kamu dengan orang itu, discovered. Dan itu observable. Kalau temanmu nggak percaya, tinggal ngobrol aja sama yang kamu wawancarain, udah, kelar kan dapet. Jadi bisa diverifikasi, ditemukan, bukan dari teori, bukan dari buku, jurnal, atau kata dosen, dan eksternal, kamu tetap terpisah sama LGBT itu. And everything's clear ya, kamu nggak mengabaikan ciri khas lokal, tapi kamu juga nggak jadi sekedar deskripsi panjang-panjang ya. Kamu tiba-tiba juga jadi teoritis karena kamu mengabstraksikan itu tadi, ketegangan institusional misalnya, kemudian status loss. Status loss ini konsep penting di studi stigma. Anyway, itu bisa dengan cara itu. Kamu bisa mempelajari grounded theory ya. Grounded theory itu metodologi yang paling bodoh amat sama teori dan studi literatur. Ya, mungkin kamu interest sama itu. Oke. Terus yang Mas Raffi tadi, sorry, bisa disampaikan ulang nggak moderator tadi? Iya, untuk yang Mas Raffi tadi intinya gini Mas. Apakah gimana ya? Bagaimana sebenarnya radikalisme zaman sekarang tuh bagaimana sih definisinya gitu? Karena kan dari telah terjadi pergeseran definisi gitu. Yang awalnya di Barat itu radikalisme itu muncul karena elektabilitas, akan tetapi sekarang itu lebih terbawa ke agama. Nah, jadi kalau seperti itu, apakah orang dengan tingkat agama tertentu, tingkat ya bahasanya intensitas terhadap agama tertentu, orangnya kayak agamis banget itu, apakah itu juga bisa dibilang radikal? Mungkin itu. Itu kalau secara ini ya, secara metodologis, secara profesional ya, bahkan yang mungkin terapan, kita bisa comot-comot definisi, kemudian kita gatuk-gatukkan gitu. Oh, kalau pakai definisi ini radikal, kalau pakai definisi ini nggak radikal. Itu bisa kayak gitu. And that's a problem sebenarnya kan, kayak ini teman-teman sekilas info aja ya. Nanti kok siapa tahu teman-teman ada yang interest gitu ya. Kalau misal jadi konsultan, sebut aja konsultan SDGs gitu ya. Kemudian kalian berurusan dengan perusahaan. Perusahaan itu cara mainnya, salah satu cara mainnya konsultan adalah, ini ada seperangkat definisi nih, dan seperangkat standar. Kamu butuh apa? Oh, saya butuh yang A. Nah, nanti tinggal dicomot aja standarnya, kemudian dibenturin kayak gini. Sama kayak gitu ya, kita bisa memahami radikalisme dengan cara begitu, tapi kalau kayak gitu, sebenarnya kita kan bias ya. Kalau kita cuma berpegangan sama satu definisi dari misalnya Foucault gitu, atau misalnya siapa yang radikal itu, aku lupa kalau bahasan radikalisme itu dari mana, tapi di studi gerakan sosial, karena aku mempelajari studi gerakan sosial, itu ada juga teori soal radikalisme seperti bahwa orang-orang radikal itu biasanya satu, mereka isolated, kedua, mereka itu close network, jaringannya tertutup, nggak ada hal yang baru. Terus yang pertama tadi itu mereka jauh dari masyarakat secara umum. Yang kemudian ini dari sini bisa on the rise gitu. Makanya di zaman dulu tahun 50-an gerakan buruh itu dicap radikal karena isolated dan isolated dan close network. Orang-orangnya itu aja. Karena itu juga diamatin di Nazi kan. Di Nazi juga kayak gitu. Orang-orangnya itu aja dan close, isolated. Dan teori ini kalau nggak salah namanya mass society. I'm not sure ya. Pokoknya ada mass, kemudian
satu kata lagi, teori. Teori ini udah lama ditinggalin. Mass behavior kalau nggak salah, aku lupa. Ini dipakai di tahun 50-an di studi gerakan sosial, kemudian diubah teorinya karena ada asumsi baru bahwa semua partisipan, ada juga loh partisipan gerakan sosial yang rasional, nggak semuanya irasional dan gontok-gontokan, suka berantem dan suka itu. Jadi definisi memang terus berkembang. Kita bisa aja asal comot-comot definisi, gatuk-gatukan, dicocok-cocokin, tapi itu nggak selalu working. Maka satu-satunya solusi adalah acting like what Durkheim, bertindak seperti apa yang Durkheim sarankan itu tadi. Buang semua prekonsepsi, gak usah dipakai, explore, jelajahi. Apa sih yang dimaksud dengan radikal itu tadi? Nah, ini bukannya tanpa gagasan ini bukannya tanpa problem ya, ada problemnya. Dan tapi terus dikembangin. Itu sih yang mungkin aku bisa sampaikan ya ke Mas Raffi soal radikalisme ya. Definisi memang terus berkembang. Kita bisa nyocok-nyocokin, kita bisa bias sama preferensi definisi kita. Kita bisa milih, oh aku pakai definisi ini aja, tanpa alasan yang cukup, baik secara rasional maupun empirik. Tapi rasanya jalan terbaik adalah seperti yang Durkheim sampaikan. Jelajahi dengan terbuka, temukan di lapangan, gunakan itu, kembangin seiring berjalannya waktu. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Iya, mungkin ada feedback dari penanya satu-satu. Dari saya dulu ya, izin. Iya, baik Mas. Tadi yang saya bilang election atau pemilihan, bukan elektabilitas yang pertama. Terus yang kedua, definisi itu saya bukan mengambil dari definisi, tapi berangkat istilah radikalisme itu dari Britania Raya pada saat pemilihan atau election, bukan elektabilitas. Terus setuju tadi yang dikatakan Mas Alfa Rizky soal gerakan buruh tahun 1954, atau kalau yang di Indonesia itu 1965, tentang gerakan pertikaian politik yang kita tahu kalau di buku Geger Tengger itu sampai orang Islam lereng tengah turun, orang Hindu lereng atas diserang oleh kaum buruh dan sebagainya. Nah, ini kan yang saya maksud tadi, jangan sampai kejadian-kejadian yang bermodalkan agama. Kalau kita lihat kejadian tahun 65, jangan sampai dipisahkan soal agama, soalnya partai tersebut itu menggunakan apa yang dimaksud itu propaganda untuk memancing amarah untuk umat Islam terutama. Kalau kita lihat di bukunya Aidit sendiri, Aidit menulis bukunya di Mengganyang Desa tahun 1964 terbit 1965 kejadian. Nah, di buku itu menjelaskan bahwa PKI bersama BTI bersama Gerwani melakukan propaganda. Aidit menuliskan itu sendiri di bukunya. Kalau teman-teman ada akses bukunya bisa dibaca. Orang Islam disebut, terutama orang NU, kalau tahun itu memiliki tanah yang luas dan para buruh itu tidak bersepakat untuk ada satu kepemilikan tanah yang luas. Makanya terjadi gesekan antara terutama orang NU dan orang-orang PKI. Nah, dari situ kita lihat dari sini kok banyak makin lama radikalisme itu dicapkan pada golongan-golongan tertentu. Seperti contoh Hizib atau HTI, Hizbut Tahrir. Kita tahu paham Hizib itu sebenarnya, kalau saya berdiskusi sama teman-teman Hizib, paham Hizib itu menyiapkan khilafah. Jadi tidak membentuk agama atau tidak membentuk negara khilafah. Mungkin ada perbedaan jawaban ya dari anggota yang lain, tapi yang saya tahu Hizib itu menyiapkan khilafah, kan di agamanya menyebutkan akan datang satu hari dengan satu kepemimpinan. Nah, itu kan mereka mempercayai agamanya dan mereka mempersiapkan itu. Jadi mereka mempersiapkan sambil menunggu takdir kejadian itu datang, bukan memberontak membuat agama tertentu. Kalau di Indonesia kan kita tahu bagaimana cara merubah ideologi. Kan juga nggak bisa, kalau ideologi Pancasila ya Pancasila terus. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita mengcap
radikalisme kepada kaum-kaum tertentu nantinya menimbulkan pertikaian seperti yang dilakukan propaganda PKI tahun 1965. Mungkin saya cukup ya. Ada lagi, Nanda? Ya Kak, mungkin dari aku yang aku highlight tadi itu nggak perlu apa ya, nggak perlu langsung terbawa kayak isu-isu gitu kayak. Terus kalau pengen tahu lebih dalam itu emang yang paling benar tuh digali langsung gitu dari sumbernya. Soalnya emang benar ya Kak kata-kata kalau manusia itu buku yang nggak bisa dipahami kalau kita cuma mendengar dari cerita orang lain gitu kan, harus tatap mata empat mata gitu kan. Ya, itu aja Kak dari aku. Oke, ya itu isu lain tuh apa soal interview yang mungkin kalau kalian interview karena ilmu sosial atau sosiologi jadi susah buat maju juga salah satunya karena kita nggak punya data langsung. Kita interview dan kita pakai memori dan memori itu nggak selalu working well, nggak selalu lengkap. Itu other issues dan apa seperti yang aku bilang tadi ya, computational sociology is on the rise. Kita sedang memasuki masa golden age-nya ilmu sosial, di mana kita punya tuh teknologi baru untuk menghindari data yang sifatnya nggak langsung kayak interview. Salah satunya yang udah kalian pasti kenal adalah big data sih. Basically itu masih nyambung sama Durkheim, cuman nggak begitu kelihatan. Ide fakta sosialnya Durkheim masih nyambung di situ karena Durkheim pada intinya kan ngelepas perhatian kita dari kejadian-kejadian perintilan kayak orang kecelakaan, orang ngelakuin A, B dan C, ISIS. Jadi jadi mengamati ke bagian yang lebih umum, general dan universal. Oh, ada ISIS, ada A, ada C, ada F, ada G. Secara umum sebenarnya mereka itu apa dan ngapain, apa yang terjadi, implikasinya apa, kemudian ditarik definisi yang umum. Nah, kemudian definisi umum ini impose constraint ke membawa batasan-batasan, meregulasi tindakan dan perilaku manusia di dalamnya. Sama kayak definisi soal tindakan kriminal. Tindakan kriminal sebagai fakta sosial mengatur bagaimana legal dibuat, bagaimana orang-orang bereaksi pada tindakan kriminal kayak gitu. Itu constraint. Oke, itu sih. Baik, dari Ara gimana Ara? Udah ini sih, udah tahu nih jadi latar belakangnya tadi kenapa itu menyangkut tentang metodologinya Durkheim dan cara pikirnya juga sih. Itu sih yang aku tangkap. Thank you banget ya Kak. Oke, karena waktunya masih ada, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand ya. Sebenarnya idenya Durkheim itu sambil nunggu. Sebenarnya idenya Durkheim itu di Indonesia itu agak ini ya, kayaknya agak ditinggalin gitu ya. Kita di Indonesia kecenderungannya itu historis kalau nggak kritis. Golongan yang ketiga itu simbolik, interaksionis atau fenomenologi gitu ya. Kita cenderung mengutuk dan menghindari pendekatan-pendekatan statistik atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya sebut aja eksperimental, survei, apalagi objektif. Nah, itu kan udah kayak objektif itu pasti tiba-tiba dikutuk positivis dan lain sebagainya gitu ya. Kita tiba-tiba membenci itu. Tapi sebenarnya ketika kita melihat keluar, itu nggak semenakutkan yang digambarkan pada umumnya di sekitar kita di Indonesia. Sosiologi itu nggak mesti jadi kritik pada pemerintah dan kita harus membela orang-orang yang tertindas, kemudian jadi pembela, jadi pekerja NGO, pekerja NGO di bidang HAM dan di bidang apalah ya macam-macam. Nggak mesti begitu. There are ada possibility gitu, ada opportunity lain yang mungkin teman-teman interest jadi ilmuwan itu possible banget. Dan fakta sosialnya Durkheim itu
terus mempengaruhi sampai ke orang-orang yang besar kayak DJ Watts ya, DJ Watts tuh kerja di Microsoft. Dia kayak center of the universe bidang science research-nya Microsoft. Terkenal banget soal network analysis, analisis jaringan komputasional, big data. Yang itu juga sempat, kalau nggak salah ya, sempat ngelakuin riset sama orang yang agak dibilang sosiolog ya, nggak juga, dibilang psikolog ya, nggak juga, tapi lebih tepat dibilang ilmuwan komputasi sosial gitu. Namanya Pak 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 siapa itu? Robi Muhammad. Maybe kalian tertarik gitu ya, Robi Muhammad. Itu di UI sekarang. Dia punya interesting insight soal ilmu sosial dan sosiologi particularly. Dia belajar di Columbia University. Kayak salah satu pusat peradabannya sosiologi ya, Columbia itu. Robert Merton, Lazarus Feld, terus kalian bisa temukan banyak tokoh sosiologi besar lahir di Columbia. Dan itu Pak Robi salah satunya, dan Pak Robi udah mengalami kerjasama dengan orang-orang yang corak berpikirnya kayak Durkheim. Bisa tanya, bisa. Liliana, silakan. Kak, terima kasih buat kesempatannya. Jadi saya ingin menanyakan, masih berkaitan dengan masalah agama ya. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu pasti kan ada poin-poin yang terbilang tidak masuk akal ya, atau nggak bisa diterima akal secara mentah-mentah gitu. Apakah hal yang seperti ini tidak masuk dalam objek pembahasan sosial oleh Emil Durkheim? Kalaupun tidak, apakah bisa dibenarkan kalau sosiologi itu tidak mempercayai adanya keyakinan atau agama? Gitu aja, Kak. Terima kasih, Kak Alfa. Oke, makasih. Pertanyaannya bagus banget. Makasih ya udah tanya soal itu. Seneng banget kamu tanya itu. Itu poin bagus ya. Meskipun sebenarnya Durkheim mengkaji agama, jadi di langkah yang pertama itu ada yang kurang pas, tapi itu poin bagus loh. Kalau misal sosiologi dipahamin belajar fakta sosial, bagaimana dengan agama? Kenapa Durkheim mengkaji agama kalau bahasnya fakta sosial? Itu kan di situ ya, key poinnya di situ. Nah, Durkheim itu mendefinisikan agama bukan sebagai mitos, tapi sebagai fakta sosial. Oke, beda ya di sini ya. Kamu kan berangkat dengan asumsi bahwa agama itu pasti mitos, agama itu pasti tentang kesucian, agama itu pasti soal ketuhanan yang nggak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu menjadi sosiolog, nggak boleh lihat kayak gitu. Itu mengasumsikan, nanti salah paham. Kamu harus ngeliat tuh sebagaimana adanya. Kamu pelajarin definisinya, kamu amati, kamu temukan eksternal karakteristik dari fakta yang diamatin, dan Durkheim melakukan itu. That's why bagi Durkheim, agama itu kan produk sosial. Agama itu buatan masyarakat itulah agama. Gitu. Basically kan itu. Buat Durkheim, agama itu kayak gitu. Karena dia mendefinisikan agama tidak dengan cara mengasumsikan bahwa agama itu suci, agama itu datang dari langit, agama itu wahyu. Enggak kayak gitu. Kamu harus bersihkan dirimu dari prekonsepsi dan lihat apa yang disebut sebagai agama sebagaimana adanya. Kemudian komparasikan antar fenomena yang disebut agama itu. Kamu temukan ciri umumnya, itu agama. Nah, kalau coba deh kamu lihat nanti definisinya agama ala Durkheim, itu somehow terdengar nggak masuk akal gitu. Nggak, kayak kok beda banget sudut pandangnya Durkheim ya gitu, soal agama gitu. Makanya teorinya juga agak beda, karena memang yang Durkheim definisikan itu agak beda caranya gitu sih.
makin kamu mendalamin Durkheim soal agama, soal apa yang kamu awalnya anggap mitos atau anggap suci, sacred, kamu akan semakin menemukan, oh, Durkheim melihat agama enggak dengan cara mistis kayak gitu, tapi dengan cara mengobservasi dan menemukan ciri-ciri eksternal dari fakta yang dipelajarin, terpisah, discovered, dan observable. Itu sih, Liana. Ya, mungkin dari Mas Alfa seperti itu. Liana, apakah ada tanggapan? Oke. Nah, apa ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Ini waktunya masih ada, mungkin satu pertanyaan lagi. Halo, halo. Ya, Kak, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, gimana, Kak? Boleh kalau mau diakhirin, atau gimana, kamu ada ide lain? Nggak apa, santai aja. Ya, mungkin kalau nggak ada yang bertanya atau pertanyaan yang masih ngambang, nanti bisa ini ya, bisa langsung mampir ke IG-nya Sosiologi, bisa nanya-nanya di sana, bisa ngechat-ngechat atau yang ngecek-ngecek lah minimal. Ntar gimana kalau misalkan tertarik, bisa diikutin terus tuh perkembangannya. Nah, mungkin itulah pertemuan kita hari ini ya, Kak. Dari tadi awal kita pemaparan materi, terus kita ada sesi tanya jawab. Nah, terima kasih dari teman-teman, baik pemateri, teman-teman, dan lain sebagainya, karena setelah bergabung di acara reduksi pada pagi hari ini, semoga dengan adanya acara ini kita mampu meningkatkan pengetahuan kita, terus cara berpikir kita, dan menumbuhkan iklim akademis di khususnya di kemahasiswaan ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di acara ini, dan terima kasih banyak untuk Kak Alfa yang telah mau untuk menjadi pemateri dan menemani kita di sini, adik-adik yang baru belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak.